Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa bertemu dalam keadaan daring dan melakukan pembelajaran. Sedikit mengulas materi di pertemuan lalu, yaitu saya membahas tentang alat bantu dari mesin fresh ya. Ada beberapa. Salah satunya adalah ada alat potong. Ini melanjutkan sekaligus materi yang akan saya jelaskan nantinya adalah jenis-jenis alat potong. Ada banyak nantinya. Oke, yang pertama, nanti kalian bisa menggunakan dua-duanya karena di sini saling melengkapi. Ya. Di menggunakan aplikasi berbasis APK ataupun di PPT-nya. Di buku juga masih belum lengkap. Saya tambahkan beberapa referensi lain. Oke. Saya mulai dari aplikasi saja. Yang pertama di sini adalah pisau fresh mantel atau plane milling cutter. Nah, ini pisau fresh ini digunakan pada mesin fresh horizontal. Ini digunakan untuk facing. Ya, ini biasanya untuk permukaan meratakan permukaan atas, tidak bisa di samping ya, harus dari atas. Kemudian yang kedua ada mesin fresh sudut. Ini angle milling cutter atau dalam bahasa Indonesia ada yang menyebut ekor burung juga ya, ekor burung maksud saya, ada juganya. Nah, ekor burung ini hampir sama dengan di bawahnya, akan tetapi bentuknya dia untuk mesin fresh horizontal. Nah, bisa dilihat ya, digunakan untuk mesin fresh horizontal. Kemudian yang ketiga ada ekor burung tapi digunakan untuk mesin fresh vertikal. Yang keempat ada pisau alur atau woodwork. Nah, pisau alur ini untuk membuat alur pada permukaan benda kerja. Ini digunakan untuk mesin fresh apa kira-kira? Ya, ini bisa vertikal dan horizontal. Akan tetapi lebih tepatnya untuk mesin fresh vertikal. Karena untuk horizontal di sini tidak ada pengunci depannya seperti ini, tidak bolong permukaannya. Saya lanjutkan. Nah, pisau sisika atau permukaan muka ini hampir sama seperti alur, tapi di sini untuk mesin fresh horizontal. Ini juga sama, pisau sisi gigi silang. Nah, fungsinya untuk membuat alur juga, kan, tetapi bentuk dari pisaunya ini berbeda. Di sini kita lihat ada sudut-sudutnya ya. Sudutnya tidak seirama dengan ini, tetapi ada dua sudut. Yang pertama adalah garis kecil ini yang atas, kemudian yang kedua ini adalah yang sampai pada porosnya. Nah, yang ketujuh ada radius bentuk. Nah, radius bentuk ini nanti dibedakan lagi, ada cekung dan cembung. Ini kebetulan di gambarnya adalah radius, kira-kira apa? Ya, ini kalau bentuk pisaunya ini adalah cekung bentuk pisaunya ya. Tapi pisau cekung ini menghasilkan benda yang cembung. Nah, ada beberapa versi yang saya baca, itu ada yang menyebut ini pisaunya cekung, tapi ada juga yang menyebut ini pisau cembung. Kalau di kita nanti kesepakatan, saya lebih condong menyebut ini pisau cekung, bukan pisau cembung, walaupun menghasilkan bendanya cembung ya. Karena saya melihatnya bukan dari hasil pengerjaannya, akan tetapi dari bentuk pisaunya, biar lebih mudah. Berarti ini kita sepakati ya. Ini adalah
pisau radius bentuk cekung. Nanti saya perlihatkan yang cembungnya. Oke, kemudian ada selanjutnya alur T. Alur T ini adalah untuk membuat alur. Ini condong untuk mesin fresh vertikal. Penggunaan alur ini biasanya digunakan untuk apa, Pak? Contohnya kalau kalian melihat di meja mesin fresh itu ada bagian alurnya. Nah, itu prosesnya kurang lebih seperti ini. Menggunakan pisau alur. Selanjutnya, nah ini yang paling sering kita gunakan nantinya. Pisau fresh jari atau end mill. Ini bentuknya hampir seperti mata bor, akan tetapi tidak ada permukaan sudutnya di depan. Dia rata permukaan bawahnya. Sekali lagi bentuknya hampir seperti mata bor, akan tetapi permukaannya rata. Ini end mill. Ini ada diameternya banyak ya, mulai dari 1, 2, 3 sampai 25 setahu saya. Kemudian yang nomor 10 ini adalah pisau fresh roda gigi. Nah, ini kalau kita menyebutnya modul. Ini untuk membuat roda gigi. Modul ini ada ukurannya juga, tidak sembarangan. Untuk membuat roda gigi dengan jumlah gigi 1 sampai 14, kemudian selanjutnya itu menggunakan pisau modul yang berbeda. Tidak satu jenis ya, tidak bisa menggunakan satu pisau ini digunakan untuk membuat roda gigi berapapun, tidak bisa, ada ketentuannya nanti. Kemudian selanjutnya ada pisau fresh muka. Nah, ini lebih condong saya menyebutnya, gambarnya ini insert. Di sini ada sisipan, ada bentuknya tempatnya ya. Kemudian ada penguncinya nanti. Ini lebih condong disebut pisau insert karena bisa sisipan. Pisau insert ini lebih mahal karena kita harus membeli wadahnya, kemudian masih ditambah jumlah sisipan yang ada di wadahnya itu. Selanjutnya ada juga pisau sisipan yang dibuat sendiri dengan menggunakan pahat mesin bubut. Nah, juga disebut pisau insert, atau di bengkel itu biasanya tidak membeli tapi dia membuat karena mempunyai mata pisau mesin bubut ya. Diselipkan, disisipkan, disesuaikan bentuknya. Kemudian 12 ada pisau sisi muka. Nah, ini atau heavy datin. Ini sudutnya berbeda. Kita lihat di sini yang sebelah kanan adalah heavy datin, dia seperti ada ulirnya, tapi tidak untuk mengulir. Kemudian yang ini fungsinya untuk memakan biasa, mulai dari kanan ataupun dari atas. Nah, yang terakhir ini adalah pisau saw atau gergaji. Nah, bentuknya seperti gergaji mesin ya. Kalau di peralatan gergaji ada yang menyebutnya circle. Nah, ini pisaunya hampir seperti itu. Ini digunakan untuk mesin fresh horizontal. Oke, selanjutnya ada beberapa yang kurang lengkap dari tadi ya. Yang pertama ada radius cekung. Kira-kira mana yang radius cekung di sini? Yang bentuknya cekung ada dua ya. Ini. Nah, ini yang radius cekung hanya satu sisi. Kemudian ini radius cekung dua sisi. Kenapa disebut radius cekung? Karena sudah kita sepakati tadi ya, pisaunya itu berbentuknya cekung. Walaupun hasil dari pemakanannya itu adalah cembung. Karena kita melihat pisaunya bukan hasilnya. Kemudian ada radius cembung. Kira-kira yang mana? Ini dia. Ini adalah pisau radius cembung. Radius cembung ini karena bentuknya cembung ya, hampir seperti modul. Kalau ini modul, dia lebih seperti lancip di ujungnya saja, tapi kalau modul itu rata, cuma depannya ada filetnya, permukaannya cembung. Kemudian ada ball and mill. Nah, ball and mill ini hampir seperti end mill biasa,
Akan tetapi permukaan ujungnya ini seperti cembung ini, ya seperti permukaan bola setengah lingkaran. Nah, disebut ball and mill. Kalau kalian ketemu, ini biasanya digunakan untuk finishing akhir juga. Oke. Sampai sini kira-kira ada yang ditanyakan atau tidak? Saya sedikit menyinggung ya. Ini apa kira-kira? Alur T. Ini ekor burung atau sudut. Kemudian ini mantel. Ini saw atau gergaji. Kemudian ini heavy duty atau pengasaran. Ini insert atau sisipan. Insert itu kan menyisipkan, sisipan pisaunya ada macam-macam bentuknya. Oke, kurang lebihnya itu ya. Ini pisau alur, karena dia digunakan untuk mengalur. Oke, kurang lebihnya itu untuk pertemuan hari ini. Silahkan jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WA ataupun chat personal. Kemudian silahkan dikerjakan kuisisnya. Nah, setiap 2 minggu sekali akan saya lakukan tes untuk mengecek pemahaman kalian. Dan setiap pertemuan harus memberikan feedback. Seberapa paham kalian tentang materi ini? Jika tidak paham bisa ditanyakan. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa berdoa dan beribadah. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.